saya akan menceritakan alur film Makmum 2 yang dirilis pada tahun 2021, lanjutan dari film lamanya yang dirilis pada tahun 2019. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sampean itu asli desa Swayan, Mbak? Iya, kenapa Pak? Desa lain itu seneng kalau maju, tapi desa Mbak kok enggak. Di awal film diperlihatkan Rini beserta anaknya pulang kampung untuk melayat budinya yang telah lama tidak bertemu, dikabarkan meninggal dunia. Ini mau jadi masjid baru? Iya, Rin. Kalau aku sih pengennya desa ini pasang listrik, Rin. Bapak kan sesepuh kami. Jangan sampai desa kita mengalami kekeringan seperti desa lainnya, Pak. Kita butuh pompa untuk air bersih, dan kita butuh listrik. Digambarkan dengan jelas, desa ini memang cukup tertinggal. Bahkan lampu, listrik, bahkan sinyal pun tidak ada di dalam desa ini. Setelah pemakaman anak Rini yang bernama Hafiz, melihat terus dan memandangi pohon besar di samping masjid. Setelah Rini mengetahui, Rini mengatakan jangan pernah mendekati pohon itu, apalagi melewatinya, karena di belakang pohon itu adalah sebuah hutan yang terlarang. Juga sering diganggu makmum belakangan ini. Rini yang lelah pun lalu beristirahat dan menyuruh anaknya untuk bermain dengan anak-anak di desa tersebut. Rini yang berencana menginap untuk 7 hari ke depan, belum 1 hari dia sudah diganggu oleh roh-roh jahat. Saat dia sholat, dia merasa diganggu oleh makmum-makmum. Dan bukan cuma itu, anaknya pun mulai terlihat aneh dan sering diganggu. Diperlihatkan lampu sendiri yang tiba-tiba hidup mati. Bukan cuman itu, anaknya pun yang sedang bermain tiba-tiba melihat seorang anak seusianya berkaki pincang berlari menuju hutan larangan. Namun setelah Rini mengetahui, Rini kembali mengingatkan tentang jangan masuk atau mendekati hutan tersebut. Mau jadi masjid baru? Iya, Rin. Kalau aku sih pengennya desa ini pasang listrik, Rin. Bapak kan sesepuh kami. Jangan sampai desa kita mengalami kekeringan seperti desa lainnya, Pak. Kita butuh pompa untuk air bersih, dan kita butuh listrik. Dan hari kedua pun tak lepas dari hal-hal buruk, di mana tiba-tiba tiang dari masjid yang sedang dibangun roboh dan air keruh di mana-mana. Menghadapi kejadian-kejadian seperti itu, Rini pun memutuskan untuk pulang. Namun baru saja berkemas untuk kepulangannya, anaknya tiba-tiba menghilang. Dia bermain memasuki hutan. Dan ada hal mengejutkan kembali, yang dimana di desa tersebut tidak ada anak kecil seumuran Hafiz anak Rini yang berkaki pincang. Sontak Rini tampak panik. Hafiz! Kamu gak khawatir? Anak kamu seperti ini? Aku mau selesai sendiri. Hafiz! Rini yang bingung mencari anaknya, dia langsung menuju ke hutan. Setelah memasuki hutan, dia menemukan anaknya dan kedua temannya terbaring lemas, pingsan di atas sebuah batu. Lalu setelah dibawa pulang, tiba-tiba ketika anak itu langsung kesurupan. Sontak semua warga panik dan lalu mendoakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Maksudmu, Kanzak? Setelah kejadian itu, anaknya yang baru siuman melihat ibunya yang sedang sholat ditemani oleh sesosok roh jahat menyerupai makmum. Sontak anak itu langsung terperanjat dan berteriak. Entah apa yang terjadi setelah kejadian itu, anaknya Hafiz ditemukan tercebur di dalam sumur. Rini yang mengetahui itu panik dan langsung menolongnya. Setelah diangkat, tiba-tiba wajah anak itu rusak karena terserang serangga yang tidak diketahui. Setelah itu, ternyata bukan cuma Rini yang mengalaminya. Orang tua dari teman-teman anaknya juga mengalami hal sama, kejanggalan demi kejanggalan. Ada kaitannya sama masjid baru itu. Kamu nggak usah perlu percaya seperti itu. Nanti bisa syirik. Setelah kejadian itu pun Rini menyimpulkan semua ini ada kaitannya dengan pembangunan masjid dan hantu di hutan. Namun para warga dan ustadz di desa itu tidak mempercayai Rini. Rini yang mengetahui anaknya terancam pun akan bertindak secara sendirian. Kamu nggak khawatir? Anak kamu seperti ini. Aku mau selesai sendiri. Hafiz! Hafiz! Kalian jangan sampai terpengaruh. Kalian jangan sampai tertipu. Tiba-tiba Rini kerasukan dan menyerang warga desa secara membabi buta. Bahkan dia juga mencekik anaknya dan kedua temannya. Dan dari cerita tetua desa pun ternyata semua ini terjadi karena hantu hutan marah. Pohon-pohon ditumbangkan karena pembangunan warga desa dan untuk membangun masjid. Akhirnya pun Rini berhasil disembuhkan dan warga menanam satu pohon untuk menggantikan pohon-pohon yang telah tumbang dan ditumbangkan. Aku yakin apa yang terjadi sama anak aku ada kaitannya sama masjid baru itu. Kalau kamu busuk, dia pasti akan pergi.